Jadi gimana? Pertama-tama tuh ada kepikiran nggak jadi coach? No, malah gue pengen jauh-jauh dari coach asli. Tiba-tiba kecemplung aja gitu ya kan? Tiba-tiba jadi coach gitu ya kan? Kita kan punya coaches, ada yang anak unschooling, ada yang S2, lulus S2 menjadi pelatih power school, ada juga yang lagi kuliah, ada yang udah satu. So basically pola latar belakang pendidikannya. Jadi pool kita itu luar biasa luas, dan begitu yang anak S2-nya bilang, Tom, makasih ya, gue tuh dengan begini gue jadi lebih pede bicara sama orang lebih tua atau lebih muda, atau gue cara menyampaikan satu ide gue tuh gue lebih struktur gitu. Sehingga gue ketika bernegosiasi atau misalnya berpresentasi itu gue tahu sistematisnya seperti apa. Wih, begitu ngomongin sama orang. Secara Eka nggak lulus S1 kan, sama anak S2 yang menjadi jadi begitu head coach ketemu pool orang-orang, atau misalnya begitu ada salah satu coaches kita yang udah lulus nih dari lower school, keluar dia kerja di satu perusahaan, terus perusahaan tech lah, apa namanya di apa namanya yang salah satu yang e-commerce. Terus habis itu kadang-kadang kalau misalnya kita ada acara tuh kita masih undang dia, karena dia tuh pintar untuk gimana caranya exit dengan baik-baik, entry baik-baik, exit baik-baik. Nah, kebanyakan orang yang kerja nggak tahu cara exit baik-baik. Nah, ini enak, begitu exit baik-baik, pinter, dia tetap jaga relasi. Begitu kita misalnya ngadain acara, dia masih tetap diundang, dan dia cerita, ya begitu gua kayak pemimpin tim, atau ketika gua berurusan sama customer, karena dia adalah account executive untuk akun-akun besar. Gitu. Begitu saya ngobrol sama mereka, ya saya menggunakan metode-metode coaching saya, gitu kan. Karena begitu saya ngomong sama customer, kan saya harus mencari tahu bagaimana mereka bisa menggunakan platform e-commerce saya dengan lebih efektif. Nah, begitu gue coba untuk apa namanya? Gue coba untuk ya cuma ngasih tahu aja nggak masuk. Jadi gue harus pakai kayak gue lagi ngajarin anak-anak power school gitu. Gue harus mekanika untuk cara komunikasi ini seperti itu, dan itu baru bisa masuk. Jadi begitu dengar dia cerita kepada anak-anak power school, apa pelatih-pelatih power school yang baru, itu yang gue yang it's working, the system is working. Dulu yang gue waktu muda ngerasa pengen banget ada perusahaan kayak gini bisa ngebantuin, baik lo belum lulus SMA, lo lulus kuliah, atau misalnya lo udah lulus kuliah tapi bingung mau kemana dan mau mengasah skill, menambah yang namanya item-item di CV lo, supaya begitu lo mencoba mencari pekerjaan impian lo, lo lebih kredibel dan lo lebih dianggap gitu kan. Ini merupakan satu platform yang sangat bagus banget. Iya sih, magang itu jarang loh kalau nggak STM, SMK, SEMEA, iya kan? Kita kan nggak dapat magang gitu loh ya kan? Cuma yang kayak gitu-gitu juga kayak kemampuan debat, kemampuan mempresentasikan sesuatu aja tuh nggak diajarin di sekolah gitu ya kan? Karena gini, gue tuh ngambil program perhotelan di mana setiap semester tuh kita dapat sertifikat, diploma, diploma atau S1. Jadi semester terus habis itu disuruh untuk magang. Jadi 6 bulan lu kuliah, habis itu 6 bulan lu praktek kerja. Nah, gue pertama Hmm. kali masuk, begitu di mau masuk 6 bulan, gue didudukin satu kelas sama dosennya. Oke, untuk 2 minggu ke depan kita akan menambah satu SKS, yaitu namanya um, coaching untuk interview. Jadi kita akan melihat bagaimana Anda menulis email ke calon pekerja. Itu juga akan melihat kalian menulis CV itu gimana sih. Terus habis itu yang ketiga adalah begitu namanya interview, strategi interview yang terbaik untuk gimana caranya landing the job itu seperti apa. Karena begitu dari selesai dari satu semester ini, kalian akan langsung ditugaskan untuk training, job training di hotel-hotel sama di restoran-restoran Hmm. yang gitu kan. Jadi pada dasarnya dia baru 6 bulan belajar udah langsung ngebawa nama si kampusnya, sehingga kita di drill gitu kan. Satu, oke, begitu nulis CV, mana yang harus dimasukin, mana yang harus dicoret. Gaya penulisan kamu nih, babak belur nih, oke, begitu kamu ada 3 kali latihan untuk interview. Begitu mau interview, ini yang kamu harus siapin. Kamu harus tahu hotelnya udah berdiri dari tahun berapa, perusahaannya itu brand apa bukan, atau perusahaan kecil yang punya keluarga, atau misalnya dia brand besar. Oke,
dia punya fasilitas apa aja, dia terkenalnya di TripAdvisor kena apa. Itu kalian harus investigasi semua sebelum masuk untuk interview. Jadi begitu interview lo udah tahu. Dan pada saat interview lo harus tahu lo mau kerja apa. Iya. Begitu buat sini, Jarang lo yang nulisin begitu ke objektif di sini, CV. gue di sini, gue kaget. Begitu, oke, kalau kamu mau melamar kerja di sini, ya mau kerja apa? Apa aja, Pak? Padahal CV sama resume itu sendiri kan curated ya. Satu perusahaan itu bukan CV yang sama yang dikirim gitu loh. Betul, bukan cuma itu aja, tapi tergantung lowongan yang ada kan. Jadi kalau Iya. misalnya kita marketing, kita highlight ke bagian-bagian apa nih yang kita pernah sales atau marketing atau sesuatu yang berhubungan sama itu kan. Jadi yang ada hubungannya gitu loh ya kan. Kita Jadi ya anak-anak yang ngirim aplikasi ke kita, tiba-tiba email nggak ada subjeknya, attachmentnya iya, lupa. iya, itu sering banget sih. Ini begitu mereka interview pun, kalian tahu nggak kalian ngelamar di perusahaan apa? Nggak tahu, Pak. Oke, now where do I start? Tapi itu Ini sendiri memang jadi tantangan buat nyari manpower ya, human capital itu jadinya susah dari situ aja udah susah gitu loh. betul, makanya gue yang bar ekspektasi gue turun jauh. Istilahnya kan buat nyari yang coach baru yang benar-benar kita latih dari awal gitu loh ya Betul, kan. Nah, betul. ini nyarinya tuh gimana sebenarnya? Apakah Jadi postingnya itu dicari yang mau jadi coach? Like what? Jadi sebenarnya sih kita membuka hiring dan memang kita selalu ngetes pool baru. Kita apakah coba di LinkedIn? Pernah, cuma dari 10 orang yang klik apply di lowongan pekerjaan itu, nggak ada yang follow up sampai berani ngirim email. Akhirnya HRD kita yang harus message satu persatu nanya, kenapa kalian nggak apply? Kita masih bingung Bu, maksudnya ini pekerjaannya kayak gimana apa segala macam. Satu persatu, jadi satu persatu dipertanyain apa segala macam. Ternyata masih apa hurdle untuk cari tahu ini bagaimana tuh masih jomplang banget gitu kan. Terus begitu udah dapat misalnya satu pelatih nih yang memang dia lagi kuliah di universitas mana, kita titipin tuh flyer, kirimin di WhatsApp grupnya dong, gitu kan. Jadi teman-teman lu di angkatan lu atau di angkatan di atas lu atau di bawah lu ini ada flyer gitu kan. Butut-bututnya ya family get family gitu kan. Gua aja salah satu pelatih kita itu gue dapetnya gini, gua mau bawa mobil ke bengkel. Bengkelnya itu di belakangnya ITC. Nah, begitu sampai situ, gue udah setahun ngebengkel di situ, terus habis itu ada satu waktu tiba-tiba ada anak cewek umur sekitar 15 jaga toko, jaga bengkel itu gitu kan. Begitu ngobrol, oh bapaknya orang Malaysia, ibunya orang Indonesia, terus habis itu dia nggak, maksudnya konsepnya homeschooling karena memang itu yang dia mau. Gitu kan. Kaget gue. Oke, ada anak yang minta untuk homeschooling, that's new. Terus habis itu begitu apa namanya ngobrol sama dia, salah satu tugasnya dia sekarang adalah membantuin orang tuanya dengan menjaga toko itu. Oh, so lu udah familiar dong dengan konsep bahwa lu harus belajar untuk bekerja. Iya, lu mau apply jadi coach gue nggak? Dan sekarang dia jadi Terus coach kita yang salah satu yang paling muda, yang paling bisa connect sama anak-anak karena generasinya nggak terlalu beda jauh. malah itu yang kadang-kadang nggak ini loh, udah rencanain, ya kayak kita aja tiba random connect lagi terus jadilah ini konten gitu ya kan. Dan kadang-kadang orang-orang yang setiba ketemu langsung mau itu yang klik bukan jadinya. Correct. Dan gue sih selalu percaya kan bisnis juga pasti kan ada naik turunnya. Ada begitu pandemi kemarin otomatis banyak demand kita yang drop banget, sekolah pada tutup semua, jadi kegiatan ekskul kita kan pada drop tuh. Nah, jadi pada dasarnya ya ada beberapa coaches yang udah pada urusan yang masing-masing, jadi kita langsung drop.
jumlah coachesnya. Nah, begitu sekolah-sekolah udah mulai buka lagi, langsung kita hiring lagi, langsung kita mulai training lagi, dan mulai kita dari nol lagi gitu. So, itu merupakan salah satu tantangan di mana ya bismillah aja sih kalau misalnya nyari coaches. Makanya salah satu alasan kenapa kita mau bikin konten itu adalah menginformasikan bahwa kita di sini untuk membantu membimbing. Oke, tadi kan gue bilang kalau misalnya lu nge-apply, terus bisa ibarat katanya gue kaget misalnya attachment-nya nggak ada, atau misalnya subjeknya nggak ada, atau ini nggak ada, gue Oke. masih kasih kesempatan gitu loh. Ah, Ini bilang lagi dah, gitu kan, ayo ini, tapi nggak dilepas, nggak kita buang. Pokoknya gimana caranya follow up terus sampai ini sebenarnya kalian mau kerja nggak sih? Gitu. cuma ya gimana ya? Maksudnya dari awal tuh kan ini jadi kayak nyarinya trainee ya. Sedangkan kalau misalkan coach tuh kayaknya kita, nah ini pun juga gue agak kaget sih sebenarnya. Karena di luar itu yang namanya profesi coach itu ternyata jauh beda banget sama yang title coach yang ada di Indonesia gitu. Yang gue kaget, oh ini beda ya. Jadi mindsetnya title coach itu sudah yang punya sertifikasi dari mana atau disertifikasi negara. Sebenarnya sih mirip-mirip konsepnya kayak pilot sih, nah, kan? Sama kayak pilot sih kan. Dalam artian kan nggak semua orang punya titel kapten kan, cuma Iya, apa namanya, tapi kan pasti ada yang namanya trainee kan, yang namanya mereka mencari flying hours gitu. Nah, iya, kalau misalnya di dunia gua kan kita memang sekolah sepatu rodanya ngambil sertifikasi internasional. Jadi kita diakui sebagai sekolah sepatu roda yang programnya memang memiliki kualitas pengajaran yang standarnya udah menyerupai sekolah sepatu roda di Singapura, di Brazil, di Amerika Latin, di Spanyol, di Amerika. So basically everybody is holding to the same standard ketika mengeksekusi kelas sepatu roda. Nah, untuk bisa mendapatkan sekolah sepatu roda yang mendapatkan itu harus ada minimum 1 sampai 2 coach yang memang sudah tersertifikasi internasional. Jadi, memang kita bikin tangga supaya mulai dari nol pun mereka akan masuk, mereka akan jadi trainee. Habis itu mereka dari trainee menjadi assistant coach, dari assistant coach menjadi lead coach, baru dari lead coach mereka akan coba kita push untuk mengambil sertifikasi satu internasional. So, memang membuat anak tangga beda-beda posisi itulah menjadi tugasnya head coach sama si sekolah sepatu roda itu. So, bahkan kalau misalnya kadang-kadang tuh yang jadi benar, yang menjadi daunting adalah sebenarnya definisi coach luas. Coach, pilot, chef juga ada yang begitu udah pakai baju putih topi, ada yang banyak menganggap itu chef. Padahal dia baru yang namanya menyentuh komi atau menyentuh yang namanya bantu-bantu aja, bantu ngupas, bantu motong, itu tapi masih kategorinya dia udah masuk chef. Nah, begitu gue mulai, salah satu teorinya berwira swasta adalah coba cari bahan usaha di mana kompetitornya nggak banyak, satu kebutuhannya ada, dan habis itu habis itu apa namanya kemungkinan untuk di copycatnya kecil. Karena gue punya latar belakang jadi atlet sepatu roda, gue lihat demand teman-teman atlet sepatu roda gue banyak, tapi supply apapun susah. Waktu itu supply untuk ya fasilitas, supply untuk produk, supply untuk yang mau pengetahuan itu minim banget. jadi gimana? Pertama-tama tuh ada kepikiran nggak jadi coach? No, malah gue pengen jauh-jauh dari coach. Tiba-tiba kecemplung aja gitu ya kan? Tiba-tiba jadi coach gitu ya kan? Buat gue kadang-kadang anak-anak yang sulit mengalami kesulitan belajar, mereka punya kesulitan disiplin, mereka punya pola manajemen atau pola asuh di rumah yang kurang ideal, menjadikannya dia kayak murid yang sulit di kelas. Padahal sebenarnya bukan, dia cuma butuh waktu untuk dikenalkan dengan proses yang namanya proses belajar mengajar kita seperti apa. Biasanya yang terjadi adalah setelah ke-5, ke-8, ke-10, ke-12 kali ngikut, dia akan mengerti pola ini yang harapkan di kelas itu seperti apa. Dan itu proses transisinya tuh yang namanya kadang-kadang tuh ada kayak stagnan, tiba-tiba push, lompatannya jauh. Itu melihatnya merupakan suatu pencapaian, artinya apa yang kita lakukan atau apa yang coaches kita lakukan itu
sebenarnya sesuatu yang memang berkah dan bermanfaat.